sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga, kami cukupkan memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Kita akan menyatu dengan firman Tuhan, tapi kita awali dengan penyerahan diri. Mari saya teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri. Doa dan pujian ini hanya untuk-Mu Tuhan. Amin. Saudara, sekarang bukalah pintu hatimu. Kita menyatu dengan firman Tuhan, tapi kali ini kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita selalu menyatu dengan Tuhan dan kasih-Nya, dan mengalirlah kasih-Mu kepada sesama, sebab kasih Tuhan selalu mengalir kepada kita semua. Dan katakanlah, kasih dari surga semoga berkenan untuk kita bersama-sama. Kasih dari surga. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi. Dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari dangkala Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih Tuhan selalu mengalir bagi orang-orang yang dikasihinya, termasuk bagi saudaraku yang selalu merindukan dan menantikan Tuhan akan firman dan kuasa-Nya. Alirkanlah kembali kasih Tuhan yang saudara rasakan kepada orang lain, agar semakin banyak yang percaya hanya kepada satu nama pemilik kasih sepanjang masa, yaitu Tuhan. Holong sian ginjang mabaon do tuang, holong nasoha damero haki. Babau holong sian Tuhan Yesus, mabaor holong naso tarbato.
tinggi, mengalir kasih dari dalam Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir kasih dari Bapakku. Mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Ya, mengalirlah kasih Tuhan untuk kita bersama. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025. Sesuai dengan almanak kita HKBP, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 3. Yesaya 9 ayat 3 demikian dituliskan di sana. Sebab ku yang menekannya dari gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekekalahan Midian. Ainunga di ponggoloko auga na ape di bana. Dohok batahi ni abarana, dohok licing-licing ni namangadu ibana, songon uju di ari Midian. Demikian firman Tuhan. Kali ini kita renungkan bersama-sama dan menyambut kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana kabarnya? Saudara, baik, sukacita, damai sejahtera? Ya, harapan doa kami, saudaraku selalu sehat dan tidak kurang apapun hingga saat ini. Saudara harus percaya kepada Tuhan bahwa saudara selalu dilihat, disaksikan, bahkan mata Tuhan selalu tertuju kepada saudaraku dimanapun berada saat ini. Pastinya Tuhan akan mencukupkan dan memenuhi apa yang saudara inginkan dalam hidup ini. Dengan satu kata, saudara harus selalu dekat kepada Tuhan, berseru kepadanya baik pada waktu suka dan duka. Dan saudara harus mengimani bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. So, kami ucapkan sekarang selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu, God bless you, Tuhan beserta saudaraku. Bagi saudaraku yang merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary. Selamat ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus berkati, sehat-sehat mahamu, mangiring-ngiring paupu saat tu dasar rumah tua haduan. Bagi saudaraku yang masih syarat pergumulan, bakar sakit penyakit belum kunjung sembuh sampai sekarang, saudara jangan kecewa, saudara jangan putus asa, saudara jangan menjauh dari Tuhan. Namun saudara harus menunjukkan ketika kita mengalami pergumulan hebat, bahkan cobaan-cobaan yang menghampiri kita, yang hampir memporak-porandakan kehidupan kita. Disitulah kita harus mampu menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan, menunjukkan jati diri kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mampu mengatasi segala persoalan dan pergumulan hidup dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah khawatir tentang kehidupan ini, namun nyatakanlah semua keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Semua pasti baik-baik di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jauh sebelum terjadi sesuatu, orang tua selalu memberikan nasihat kepada anaknya dan mengatakan, mana-mana tu damang da parohahon tu siapa tu hapirang. Suatu tertuk ko damang. Dia berikan nasihat agar anaknya tidak jatuh pada godaan atau pencobaan di dunia ini. Tuhan selalu merindukan agar anaknya selalu selamat sampai di tujuan dengan penyertaan Tuhan. Tapi ada juga anak yang tidak mau ditegur, dinasehati. Bahkan sebagian anak mau melawan, memberontak dan mengatakan, ngapain saya dinasehati? Mabelgau saya, ya cara cari.
Dia sering mentulikan telinganya untuk sebuah nasihat. Ia merasa hebat, bahkan ia sering menganggap dia bisa lihai dan mampu menjalani kehidupan ini tanpa orang lain dan tanpa nasihat. Ujung-ujungnya daksa dari bana, celaka may bana, medeu terlopang, menabrak kereta api may bana. Alaniaka, anak tang disipasingot. Hancur may bana tong. Dulu saya pernah mendengarkan petua dari opung saya, dikatakan demikian, rumah ijuk, ijuk panolotina, halak natangi disipasingot, sedenggat donguluna. Sebaliknya, rumah ijuk, ijuk panolotina, halak nasotangi disipasingot, siga donguluna. Pilihlah, saudara yang mana? Yang pertama, yang kedua. Kalau yang kedua, udah basiga mak. Rumah. Tapi yang pertama, yang tangi, yang memperhatikan nasihat, pasti hidupnya akan baik dan sukses di kemudian hari. Bangsa Israel beberapa kali mendapat petunjuk dari Tuhan. Tuhan pun berikan mengutus beberapa kali para hamba-hambanya. Satu di antaranya adalah Nabi Yesaya, agar bangsa itu hidup dalam Tuhan. Tapi acap kali bangsa ini tuli. Telinganya tidak dipakai untuk mendengarkan Tuhan. Mereka seolah-olah mampu mengatasi semua pergumulan tanpa harus bantuan dari siapapun. Mereka merasa hebat, bahkan mereka sombong karena menyandang predikat sebagai bangsa pilihan Tuhan yang tidak perlu dicampur tangan oleh siapapun. Nyata-nyatanya Tuhan sangat marah. Tuhan tidak menginginkan bangsa itu berlagak seperti orang hebat, orang sombong, atau yang menganggap diri serba bisa. Tuhan pun dengan keterbukaan hatinya mengutus Yesaya untuk mengingatkan bangsa itu agar selalu berjalan dalam jalan Tuhan dan bukan berjalan atas pengertiannya sendiri atau kemauannya. Sebab Tuhan selalu bersama mereka. Mereka pun diingatkan agar selalu takut dan siap melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Maka dalam hal ini Yesaya pun memberikan sebuah petunjuk melalui firman Tuhan agar bangsa itu mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai bangsa atau umat pilihan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Yesaya harus mengalami penderitaan demi memimpin dan membawa umat itu ke jalan yang benar. Mereka pun diajarkan oleh saya bahwasanya Tuhan selalu campur tangan dan selalu ada di antara mereka. Dan mereka harus sadar itu sebenarnya. Tuhan telah mematahkan semua rencana musuh-musuh mereka yang hendak mengorbankan mereka. Mereka juga harus disadarkan kalau bukan Tuhan yang selalu berjalan di hadapan mereka, di depan mereka, mereka sudah harus jatuh pada cobaan, mereka sudah harus mengalami penderitaan, bahkan kematian konyol. Tapi karena Tuhan, karena pengasihan Bapa di surga, bangsa itu pun selalu selamat dan bahagia, bahkan hingga tiba pada tanah perjanjian, tanah yang subur, negeri Kanaan yang mereka nantikan selama yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, kita semua adalah bangsa Tuhan. Kita tidak berbeda. Kita semua sudah ditebus darah Kristus. Oleh karena itu tugas kita adalah mengobarkan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Mengajarkan yang baik kepada anak-anak kita dan kepada sesama. Mengingatkan orang-orang jangan sampai tertidur atau melupakan Tuhan. Sebab hidup kita tidak berarti tanpa Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apa saja di dunia ini tanpa kekuatan dan restu dari Tuhan. Saudara akan pergi berangkat bekerja menuju tujuan saudara. Jangan lupa Tuhan. Saudara mau berhasil, berdoalah dari rumah. Ingatkan diri saudara bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan dan untuk kebutuhan kita. Mintalah restu dari Tuhan jika mau saudara berhasil. Saudara pasti akan terberkati dan mendapatkan rezeki sukacita besar. Amin. Terima kasih Tuhan, dengan firman-Mu ini kami akan dikuatkan dan diteguhkan menjalani kehidupan ini. Kami percaya pada Tuhan, bersama Tuhan kami akan tenang dan damai. Amin. Bagi selalu bersama Tuhan. Sukses.